Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah jazallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat berupa nikmat Islam, berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-120. Pelajaran 120. Tahrimul ghibati wa fadlur raddi an a'radil muslimin. Haramnya ghibah dan keutamaan membela kehormatan kaum muslimin. Atau kita bisa singkat, judul kita kali ini adalah haramnya ghibah. Haramnya ghibah. Tahuilah saudaraku rahimanillahum ajmain, ghibah merupakan dosa besar dan termasuk maksiat atau dosa yang menyebar di masyarakat kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena orang menganggap sepele. Orang menganggap sepele dosa ghibah. Dan sedikit sekali orang-orang yang mengingkari dosa ini. Artinya mereka menyepelekan untuk mengingkari dosa ghibah. Dan kita tahu bahwasanya ghibah, sebagaimana nanti disebutkan oleh Nabi SAW, pengertian ghibah adalah menyebutkan aib saudara kita kaum muslimin, dan dia tidak suka aib tersebut tersebar. Dia tidak suka aib tersebut menyebar dan menyebabkan dia tidak suka. Makanya Nabi katakan al-ghibatu zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu artinya menyebutkan aib saudara kita dan dia tidak suka aib tersebut tersebar, dan dia tidak suka atau membencinya. Dan kita tahu bahwasanya ghibah merupakan sebab permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin, dan hal ini bisa merusak tatanan hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Dan karena buruknya dosa ghibah ini, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang suka ghibah. Allah Subhanahu wa taala umpamakan, ibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ini akibat ukubah, azab bagi orang yang senantiasa melakukan ghibah. Begitu juga di dalam hadis yang nanti kita akan baca, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang suka ghibah nanti Allah akan azab dengan kuku yang terbuat dari nuhas, terbuat dari tembaga. Kemudian dengan kuku-kukunya itu dia merobek, mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang haramnya ghibah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya. Apakah seorang di antara kalian suka mau memakan bangkai saudaranya sedangkan kalian tidak menyukainya? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Sebelumnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan tentang gibah, Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonn, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk, banyak-banyak berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena berprasangka buruk itu termasuk apa? Dosa. Berprasangka buruk termasuk dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhonn, jauhilah banyak berprasangka buruk, negative thinking, berprasangka tidak baik terhadap saudara sama muslim. Ini Allah Subhanahu wa taala larang kita mendekatinya. Berarti mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan hal tersebut. Tentu saja ada akibatnya, ada ada balasannya nanti ketika orang senantiasa suka melakukan prasangka buruk. Allah katakan ijtanibu, ini fi'il amr, menunjukkan perintah menunjukkan wajib. Artinya wajib meninggalkan berprasangka buruk. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Gak boleh kita cari-cari kesalahan saudara kita sama muslim. Yang wajib bagi kita adalah menutupi kesalahan saudara kita. Artinya, kalau hal itu merupakan aib, dan setiap kita pasti punya salah, kita tutupi kesalahan saudara kita. Artinya tutupi aibnya. Wala tajassasu, jangan cari-cari aib saudara kita. Ingat ya, dan kita sudah pernah bahas, orang-orang yang suka cari aib saudaranya sama muslim, kemudian dia mengeksposnya, memblow up-nya, men-share-nya. Udah tahu itu aib saudara kita, di-share, di-blow up, disebarkan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya dia walaupun dia lakukan di dalam rumahnya sendiri. Hati-hati, al jaza min jinsil amal. Oleh karena itu jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Kalau kesalahan dirinya sendiri tidak mau dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka membeberkan kesalahan atau aib saudara yang sama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan beberkan aibnya di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wala tajassasu, jangan suka cari-cari kesalahan saudara yang sama muslim. Apalagi itu seorang muslim yang kita tahu zahirnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari-cari kesalahannya, kita jatuhkan kehormatannya, subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian saling menggibah. Di sini larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak senantiasa melakukan apa? Gibah.
wala yagtab ba'dukum ba'do, ada larangan di situ. Ada huruf la nahi menunjukkan haram gibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian dalam keadaan kalian tidak suka? Fakarihtumu. Dan kita nggak pernah ada orang yang mau memakan bangkai, nggak ada. Kecuali bangkai ikan. Bangkai ikan pun kalau mentah nggak ada yang mau dimakan. Kecuali beberapa manusia ada memakan ikan dalam keadaan mentah. Dan tentu saja itu menggunakan bumbu ya, pakai bumbu. Dan sebagian orang masih bisa makan ikan mentah bangkai karena ikan sudah mati bangkai. Tapi kalau bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai ayam dan seterusnya, orang nggak mau. Itu makanan yang biasa kita makan. Daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging kambing, itu biasa yang kita makan. Kalau bangkai saja tidak mau, apalagi kalau manusia, bangkai manusia, orang akan merasakan jijik. Nah, Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang yang suka gibah sama saja dia sedang memakan bangkai saudaranya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka perhatikan saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, bahwasanya gibah ini dosanya berat. Dosanya berat dan termasuk dalam kategori dosa besar. Terus taubatnya gimana Ustaz? Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau misalnya kita pernah melakukan gibah, kita minta dihalalkan oleh saudara kita di dunia ini. Dihalalkan, minta maaf, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kalau ada saudaranya minta maaf, maka maafkan. Jangan sampai kita merasa benar sendiri. Nggak ada orang yang memiliki kebenaran mutlak di dunia ini, nggak ada. Artinya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kalau ada orang yang minta maaf kepada kita karena dia pernah menggibahi kita, ya sudah, kita maafkan. Kita halalkan. Ustadz, kalau dia minta bayaran gimana Ustadz? Kasih semampu kita. Kalau kita mampu. Kalau dia mintanya besar, ya kita ada negosiasi. Mungkin dia sakit hati, dia minta bayaran dan seterusnya, kita bayar, kita kasih. Karena mencari uang di dunia ini masih bisa ya, secara banting tulang, peras keringat, bisa kita cari tuh uang. Tapi kalau di akhirat nanti kita bayarnya pakai apa? Kita membayarnya pakai pahala amalan kita. Kalau nggak punya pahala, maka dosa yang kita gibahi akan dialihkan ke kita. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu jauhi saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, jangan sampai nanti kita termasuk orang yang muflis di akhirat, orang yang bangkrut di akhirat karena melakukan gibah kesana dan kemari. Nauzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha penyayang. Kemudian dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ingat ya, kalimat Allah wa rasuluhu a'lam ini jika Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi SAW sudah wafat, kita katakan Allahu a'lam, tanpa ada penyebutan lafaz wa rasuluhu. Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ghibah itu artinya zikruka akhoka bima yakroh, menyebutkan aib saudaranya yang dia tidak suka untuk disebar. Dan kita tahu bahwasanya setiap manusia tidak mau aibnya diketahui oleh orang lain. Tidak ada manusia yang mau aibnya disebarkan ke orang lain, gak ada.
Ini orang yang waras, orang yang berakal nggak mungkin mau seperti itu. Oleh karena itu ketika ada saudara kita memiliki aib, tutup. Kalau kita mengetahuinya, tutup. Jangan sampai apa? Kita bongkar, kita ceritakan kepada orang lain. Kecuali ada maslahatnya. Ini orang udah kebangetan nih. Ini orang sudah berlebihan. Dan kita memperingatkan orang lain agar berhati-hati dari keburukannya. Boleh kita sebarkan aibnya, ini fulan nih begini dan begitu. Hati-hati, jangan dekat-dekat sama dia. Jangan dekat-dekat, nanti antum terbawa, nanti antum terseret, nanti antum bisa terpengaruh dengan akhlaknya yang buruk. Dengan akhlaknya yang buruk. Boleh kita memberikan peringatan kepada manusia agar menjauhi orang tersebut. Kalau emang sudah maklum, sudah masyhur nih orang, subhanallah, buruk akhlaknya. Akhlaknya buruk. Nah, ini gak ada masalah ya. Kalau emang ternyata untuk kemaslahatan. Kalau bisa kita nasihati dan dia mau berubah, alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah nasihati, dia tidak mau berubah juga, begitu lagi, kita kasih peringatan kepada manusia. Hati-hati itu sama orang. Akhlaknya buruk. Nasallallahu salamata wal afiyah. Zikruka akhaka bima yakrah. Nabi SAW menyebutkan, ghibah itu menyebutkan aib saudara kita sama muslim. Kila ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ternyata aib tersebut emang ada pada saudara kita? Kemudian Nabi SAW mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Kalau emang benar ada aib tersebut pada saudara kita, ya Anda telah menggibahnya. Emang itu aib ada pada dia. Kan begitu. Kita menyebarkan aib dia dan dia tidak suka aibnya tersebar. Ini namanya gibah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Nabi SAW tambahkan ya. Nabi SAW tambahkan, wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau ternyata hal tersebut tidak ada pada saudara kita, maka engkau telah berdusta atasnya. Jadi misalnya seorang mengatakan si fulan begini dan begitu, padahal tidak ada tuh perangai-perangai tersebut pada si fulan, maka dia telah berdusta atas nama si fulan. Dan ini dosanya lebih besar. Kalau ghibah, dosanya di bawah ini. Menyebutkan aib yang ada pada saudara kita itu ghibah. Aib tersebut emang benar ada. Tapi kalau buhtan, berdusta atas nama saudara kita, menyebutkan aib pada saudara kita yang aib tersebut tidak ada pada dia. Misalnya kita mengatakan, si fulan mah tukang bohong, padahal dia nggak bohong. Nah, ini dia telah berdusta atas nama saudara kita. Akhrajahu Muslim. Nah, ini pengertian ghibah, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memperingatkan dari hal ini. Dalil yang ketiga adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami nomor 5213. Anas bin Malik mengatakan, Nabi SAW bersabda, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum wa qultu man haula'i ya Jibril. Qala haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim. Akhrajahu Abu Dawud. Kata Nabi SAW, ketika aku dinaikkan ke atas langit, kata Nabi SAW, ketika aku dinaikkan ke atas langit, peristiwa apa? Mi'raj. Peristiwa Mi'raj, dinaikkan ke atas langit sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Kata Nabi SAW, marartu biqaumin lahum azfarun, saya melewati
sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, yang mereka mencakar dan menyobek wajah dan dada-dada mereka. Subhanallah. Fakultu, kemudian aku berkata, wahai Jibril, siapa mereka? Kata Nabi SAW, siapa mereka wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim, akhrajahu Abu Dawud. Mereka adalah orang-orang yang makan daging atau bangkai saudaranya. Mereka yang memakan daging-daging manusia. Artinya apa? Suka gibah. Mereka yang suka gibah tuh. Dan mereka suka menjatuhkan kehormatan saudaranya kaum muslimin. Ini ancaman sekaligus azab bagi orang yang suka gibah. Gimana? Mereka nanti akan disiksa di alam barzakh. Kuku-kuku mereka menjadi tajam, terbuat dari tembaga. Dan kita tahu tembaga itu termasuk jenis yang keras ya, keras. Dan ketika diruncingkan menjadi tajam seperti besi ya. Jadi seperti besi. Kalau sudah dingin dia seperti besi. Dan kukunya terbuat dari tembaga yang runcing, lancip. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Mereka mencakar dan merobek wajah serta dada mereka. Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka yang suka gibah dan suka menjatuhkan kehormatan saudaranya kaum muslimin. Ini ancaman, hati-hati, menunjukkan bahwasanya gibah itu dosa besar. Dan kita sudah pernah bahas bahwasanya dosa besar adalah ketika kita dapatkan di dalam nas terdapat ancaman berupa apa? Berupa siksa dalam neraka, siksa dalam kubur. Begitu juga ada kalimat dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian juga ada ancaman tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Begitu juga tidak diberikan tazkiyah, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih nanti di akhirat. Nah, itu menunjukkan apa? Dosa besar. Kemudian dalil yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu, akhrajahu Muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram apanya? Darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Artinya darahnya tidak boleh dialirkan sembarangan. Kalau kita melukai seorang muslim sehingga mengalir darahnya, terluka misalnya, maka kita wajib menggantinya, membayar diat. Kalau misalnya dia membawa perkara tersebut ke hakim, nih hakim, dia telah melukai saya, telah menyayat tangan saya misalnya dengan pisau, maka hakim akan memutuskan membayar diat, membayar diat sesuai dengan hukum yang berlaku, minta ganti rugi, istilahnya seperti itu ya. Gak boleh sembarangan, apalagi sampai dibunuh, dibunuh tanpa hak. Kalau dengan hak masih dibolehkan jika pemerintah menyetujui, misalnya dipotong tangannya kalau mencuri, atau dikisos, dipenggal palanya jika dia membunuh seorang muslim yang tidak berdosa. Ini dengan hak, atau dirajam misalnya bagi orang yang suka yang berzina dan dia sudah menikah, atau zina muhson yang dia sudah menikah, maka dirajam. Nah, ini ada haknya. Tapi kalau nggak ada haknya, dia membunuh sengaja kaum muslimin, hukumannya dipenggal kepalanya.
Jadi darahnya tidak boleh dialirkan, kaum muslimin terjaga darahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga agar darah kaum muslimin tidak mengalir. Wa irduhu, dan kehormatannya tidak boleh dijatuhkan. Tidak boleh dijatuhkan, kemudian dikatakan dengan perkataan-perkataan yang buruk, dan tadi sudah kita sebutkan ya. Wa maluhu, dan hartanya tidak boleh diambil sembarangan. Ini jika seorang muslim sudah mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, dan terjaga hartanya. Kemudian dalil yang kelima yang terakhir adalah hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami nomor 6262. Kata Nabi SAW, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamah. Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya, man radda an irdi akhihi, siapa saja yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Ini keutamaan balasan orang yang membela kehormatan saudaranya kaum muslimin. Kalau misalnya ada orang yang suka gibah, maka kita bela. Jangan seperti itu. Atau kita alihkan pembicaraannya, atau kita tutupi aibnya. Cari uzur sampai 1000 uzur. Sampai 1000 uzur. Kalau bisa kita juga keluar. Kalau nggak dinasehati, udah kita ganti topik pembicaraan. Nggak mempan juga, sudah kita pergi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membenarkan gibah atau nyaman di majelis gibah. Hati-hati ya. Kalau kita membela kehormatan saudara kita sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan diri kita dari api neraka pada hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal, ini balasan. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Allah akan memperlihatkan kebaikan tersebut nanti pada hari kiamat. Tetapi barang siapa yang menanam keburukan, maka dia juga akan memanennya, maka dia juga akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka ini keutamaan orang yang suka membela kehormatan kaum muslimin. Tentu saja dia berhak untuk dibela ya. Tadi sudah kita sebutkan, kalau dia ternyata orang yang buruk dan sudah masyhur, maklum orang ini buruk, maka boleh diberikan peringatan. Hati-hati sama fulan, kalau ngutang nggak bayar. Hati-hati sama fulan, lisannya berbahaya. Hati-hati sama fulan, dia begini dan begitu. Hati-hati, nggak ada masalah, karena sudah maklum. Dan kita sudah nasihati fulan tersebut, jangan suka begini, jangan suka begitu, tapi diulang lagi. Nah ini boleh kita memberikan peringatan kepada manusia akan hal ini ya. Dari dalil yang sudah kita baca, kita ambil kesimpulan faidah. Yang pertama, tahrimul ghibah wa annaha min kaba'iriz dzunub. Ghibah itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hendaknya kita berusaha untuk menjauhi yang namanya ghibah ini. Yang kedua, anna dzikra asy-syakhsi bima yakrah ghibatun muharramatun wa in kana fihi haqiqatan. Menyebutkan aib saudara kita sama muslim itu merupakan ghibah, dan ghibah hukumnya haram walaupun aib tersebut benar-benar ada pada dirinya. Tidak boleh kita tidak boleh kita bongkar, tidak boleh kita sebarkan. Yang ketiga, tahrimu istima'il ghibah, wujubul inkari 'alal mughtabi wa kaffihi an dzalika. Haramnya mendengar majelis ghibah
Nah, kalau kita berada di majelis gibah, kita juga termasuk orang yang terkena ancaman ini. Maka wajib mengingkari tentang gibah tersebut. Kalau misalnya nggak bisa, pergi keluar dari majelis tersebut. Mohon maaf, ana izin ya, mau pergi. Ya kenapa mas? Ya nggak apa-apa. Soalnya gibah terus sih. Saya khawatir terkena ancamannya di sini, terkena azabnya nanti orang yang mendengarkan gibah. Kasih tahu aja, nggak apa-apa, biar mereka tahu, biar mereka paham. Nah, sudah diganti topik tapi tetap aja ngomongin orang, kejelekan manusia, kejelekan saudaranya. Lebih baik apa? Keluar dari majelis tersebut. Kalau kita sudah nasihati nggak mempan, kita berikan ganti topik pembicaraan juga, tetap saja mereka seperti itu, ya sudah, pergi. Khawatirnya kita termasuk orang yang berada di dalam majelis tersebut dan terkena ancaman gibah juga. Terus kalau kita pergi, nanti kita digibahin Ustaz. Ya udah, biarin aja. Kita udah nasihati mereka, ya artinya mereka mau transfer pahala yang banyak, gak ada masalah, dapat pahala gratis tuh kalau orang digibahin. Kalau orang digibahin dapat transferan pahala gratis. Ya kita sudah nasihati tapi tetap seperti itu, ya mau gimana lagi. Ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah supaya mereka berhenti dari perbuatan gibah tersebut. Yang keempat, syiddatu uqubatil mugtawi fil barzakh. Beratnya ancaman siksaan orang yang berbuat gibah di dalam alam barzakh. Alam barzakh artinya alam kubur. Artinya orang yang suka gibah akan mendapatkan siksa kubur. Apa siksa kuburnya? Kuku mereka akan dimodif sama Allah Subhanahu wa taala menjadi kuku yang terbuat dari tembaga yang tajam, kemudian kuku tersebut mencakar-cakar wajah mereka dan menyobek dada mereka sebagai ancaman siksaan orang-orang yang suka gibah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang kelima, yang terakhir, fadlu raddi an irdil muslim wa anallaha yaruddu an wajhi raddin nar yaumal qiyamah. Keutamaan membela kehormatan kaum muslimin. Ini keutamaannya. Keutamaannya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari api neraka pada hari kiamat. Al-jazaa min jinsil amal. Jadi artinya ketika kita menutupi aib saudara kita, membela kehormatan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan bela kita. Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aib kita dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk agar menjauhi gibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari perbuatan gibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik pada kita, memudahkan beramal atas ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.